Jadi teman-teman, kita menggunakan indirect speech untuk menyampaikan apa yang orang lain katakan. Nah, Hi there, welcome back to today's class. It's TOEFL tips. Hi there, I'm Pipo. Welcome back to today's class. Today we're going to talk about indirect speech. Wait, is it indirect or indirect? Don't worry, both are correct, so you can use both pronunciation styles. Well, anyway, indirect speech is sometimes also called reported speech. Why? When and how do we use it? Let's find out. Here we go. Jadi teman-teman, kita menggunakan indirect speech untuk menyampaikan apa yang orang lain katakan. Nah, kita dapat menyampaikannya melalui lisan maupun tulisan. Kemudian, perkataan orang lain dapat berupa statement atau pernyataan, question atau pertanyaan, and request atau permintaan. Nah, but today we're going to focus only on statements using simple present and simple past. So, are you guys ready? Let's get started. First, I'd like to give you an example to illustrate what actually indirect speech is like. Well, misalnya Kak Pipo punya dua sahabat, Kak Dwi dan Kak Cika. One day, Kak Dwi dan Kak Pipo berencana menonton film di bioskop. Kami pun ingin mengajak Kak Cika untuk ikut serta. Maka, keesokan harinya ketika Kak Pipo bertemu dengan Kak Cika, Kak Pipo bilang, "Cika, Dwi and I are going to see a movie this Sunday. Will you join us?" Kemudian Kak Cika menjawab, "I have a doctor appointment this Sunday." That was what exactly Kak Cika said. Cika said, "I have a doctor appointment this Sunday." Nah, pada kalimat ini kita menggunakan kata-kata yang sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Kak Cika. That's why kita di sini menggunakan quotation marks atau tanda kutip yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa pernyataan yang di dalamnya merupakan pernyataan asli atau kalimat langsung yang diucapkan oleh Kak Cika. Nah, jenis kalimat seperti ini disebut dengan direct speech, DS. Now, let's take a look at the second sentence. Cika said that she had a doctor appointment that Sunday. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang akan Kak Pipo sampaikan kepada Kak Dwi. Di sini, Kak Pipo tidak menggunakan kata-kata yang sama persis dengan yang diucapkan Kak Cika. That's why tidak ada tanda kutip. And it also means that I made some changes to the sentence. Tetapi, meskipun ada beberapa perubahan, isi dari pesannya tetap sama ya. Nah, kalimat yang seperti ini disebut dengan indirect speech, IS. Alright, now let's highlight some important points in indirect speech. Yang pertama, no quotations, tidak ada tanda kutip, and no comma. Tidak ada juga koma seperti pada direct ya. Jadi langsung. Kemudian, reporting verb used, menggunakan reporting verb. Reporting verb merupakan kata kerja yang bersifat menyampaikan atau melaporkan. Nah, pada kalimat ini kita menggunakan reporting verb said yang merupakan kata kerja bentuk kedua dari say. Kenapakah kita menggunakan past verb? Well, remember, in indirect speech, kita menyampaikan apa yang orang lain katakan di masa yang lampau. That's why kita di sini menggunakan past verb. Oke, lanjut. Ada connective that, kata sambung that. Kata sambung that ini sifatnya menjadi wajib digunakan ketika kita ingin menyampaikannya melalui tulisan. Namun, ketika kita ingin menyampaikannya melalui lisan, maka kata sambung that ini menjadi optional.
boleh digunakan, boleh juga tidak ya. Yang berikutnya ada pronoun change, perubahan pada pronoun. Pronoun merupakan kata ganti untuk kata benda. Kata benda di sini dapat berupa orang, hewan, tumbuhan, benda mati, dan yang lainnya. Dan pronoun yang Kapipo ubah di sini adalah pronoun I. I merujuk pada Kacika yang berbicara. Kacika merupakan seorang perempuan, maka I akan Kapipo ubah menjadi she. Okay? And the next one is tenses back shifting. Teman-teman, dalam indirect speech, kita akan mengubah tenses dari direct speech-nya ke tenses yang satu langkah lebih lampau. Nah, misalnya, ketika direct speech-nya menggunakan simple present, maka akan kita ubah ke simple past. Simple past merupakan waktu yang lebih lampau dari simple present. Begitupun, ketika direct speech-nya menggunakan simple past, maka akan kita ubah ke past perfect. Past perfect waktunya lebih lampau daripada simple past. Nah, pada kalimat ini, direct speech-nya menggunakan simple present dengan kata kerja pertama have. Maka akan kita ubah ke dalam simple past menggunakan kata kerja kedua had. Okay? The next one. The last one, time or place expression. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Di sini ada keterangan waktu yaitu this Sunday. Maka akan kita ubah ke dalam indirect speech menjadi that Sunday. Remember, karena Sunday merupakan nama hari, maka kita menggunakan huruf kapital di awal, ya. Alright everyone, so let's move on to the most important part. The exercise. We're going to do this exercise together. Oke, Kapipo sudah punya 2 soal, masing-masing dari soal sudah mempunyai direct speech dan indirect speech-nya. Kita bahas sama-sama ya. Let's get started. Number 1. George said, I want to buy a new car. Menjadi, George said that he wanted to buy a new car. Let's take a look at some important points. No quotations and no comma. Sudah betul ya. And then reporting verb said sudah ada. Kemudian connective that, yes. Dan akan kita ubah sekarang pronounnya. Ada pronoun I yang merujuk pada George. Dan George merupakan seorang laki-laki. Maka I akan kita ubah menjadi he. The next one is tenses. Tenses yang digunakan pada direct speech-nya adalah simple present. Maka akan kita ubah ke dalam simple past. Nah, kata kerja pertama want akan kita ubah menjadi wanted. Oke, karena tidak ada keterangan waktu ataupun tempat, ya, that's it. Indirect speech-nya menjadi George said that he wanted to buy a new car. Now let's move on to number 2. My brother picked me up at the airport yesterday. Jane told me. Nah, teman-teman, dalam direct speech kita dapat menaruh reporting verbnya di awal maupun di akhir. Tetapi pada indirect speech, most of the time reporting verb akan ditaruh di awal. Oke, akan menjadi Jane told me that her brother had picked her up at the airport the day before or the following day. No quotation marks and no comma, correct? And then connective that, yes. Sekarang kita ubah pronounnya. Ada berapa pronoun di sini? Ada my brother, my merupakan possessive adjective. Nah, kemudian ada juga me. Ada 2 pronoun ya. My brother, whose brother? Correct, Jane's brother. Karena Jane yang berbicara, maka brothernya Jane. Karena Jane merupakan seorang perempuan, maka akan kita ubah ke dalam her. My brother becomes her brother. Kemudian ada di sini objek pronoun me yang merujuk pada Jane, maka akan kita ubah ke dalam her untuk perempuan, karena Jane perempuan. Oke, and the next one is tenses. Tenses yang digunakan pada kalimat directnya adalah simple past dengan kata kerja picked up. Maka akan kita ubah ke dalam past perfect. Rumus dari past perfect adalah had plus verb 3. Maka picked up akan kita ubah menjadi had picked up. Okay? And the last one is time expression. Di sini ada yesterday.
Dalam indirect speech, yesterday akan berubah menjadi ada dua pilihan ya. Boleh the day before atau the following day. So that's it. Indirect speech-nya menjadi Jane told me that her brother had picked her up at the airport the day before. Okay, well done everybody. So that's all about indirect speech. Thank you so much for watching and see you in another lesson. Bye!